Di sini saya akan menjelaskan laporan kasus saya tentang angiofibrom nasofaring juvenile dengan pendekatan transpalatal, yaitu pendahuluan. Nah, angiofibrom nasofaring ini fisiologinya bersifat jinak, tetapi secara klinis bersifat ganas karena terdapat defeksi pada tulang. Biasanya itu didapatkan pada laki-laki usia 7-21 tahun. Dan pada penegakan diagnosis bisa menggunakan MRI dan CT scan. Maaf, saya pikir jurnal tadi. Ternyata laporan kasus ya. Iya, dokter. Maaf. Maaf ya, Dok. Laporan kasus ya, bukan jurnal ya. Jadi bukan pakai bahasa Inggris. Pada laporan kasus dari anamnesis, laki-laki 17 tahun dengan mengeluh 3 tahun yang lalu hidungnya buntu kedua sisi, keluar lendir kuning disertai bercak darah, tidak ada gangguan penglihatan, tidak ada gigi goyang, dan tidak ada nyeri kepala. Lalu dilakukan nasofaringoskopi pada 20 September 2019 dengan hasil tampak massa pada kafum nasi kanan dan kiri sepertiga medial yang memenuhi semua kafum nasi dan terdapat brown spot. Lalu pada MS CT scan nasofaring pada 21 September 2019, di sini terdapat massa lobulated pada nasofaring kanan dan kiri, sinus ethmoid, dan sinus maxillaris, dan terdapat destruksi medial dan lateral tulang maxillaris, dan dicurigai dengan angiofibrom nasofaring juvenile. Pada arteriografi dan embolisasi pada 23 September 2019, di sini setelah dilakukan embolisasi tampak oklusi pada arteri maxillaris interna kiri dan tak tampak flow ke massa. Dan pada 25 September 2019 dilakukan ekstirpase dengan pendekatan transpalatal. Dilakukan ekstirpasi massa dengan pendekatan transpalatal, yaitu dilakukan injeksi PHK-in pada palatum durum pada paramedian uvula, lalu dilakukan insisi pada uvula dan terlihat massa, lalu diklem dengan dan dilakukan penarikan dan dipasang tampon belox dan untuk mengatasi perdarahan. Ini videonya. Dilakukan insisi pada paramedian dari uvula, lalu setelah itu, setelah bagian dari palatum molnya terbuka, di situ terlihat massa. Dan pasien kontrol pada 4 Oktober 2019. Di sini terdapat jahitan bahi, dehiscence tidak ada, dan lalu pada nasoendoskopi juga terlihat baik, terdapat krusta, tidak terdapat massa. Lalu pasien pulang dengan cuci hidung dengan NaCl 5 kali per hari. Saat dilakukan ekstirpasi massa, dilakukan pemeriksaan histopatologis yang hasilnya adalah epitel kolumner pseudostratified terdiri dari proliferasi pembuluh darah dengan dinding tipis yang dikelilingi jaringan ikat fibrokolagen dengan sel fibroblast, hiperemis, disertai area perdarahan luas dan nekrotik persebukan sel radang, leukosit PMN, limfosit, distiosit, dan fomi makrofag yang sesuai dengan angiofibrom nasofaring. Pembahasan. Di sini nasofaring merupakan daerah yang dimana bagian anteriornya merupakan kafum nasi dan inferiornya merupakan orofaring dengan batas palatum mol dan
postero dan superiornya merupakan corpus vertebrae. Dan aliran darahnya itu bisa dari arteri karotis eksterna yang lalu mencabangkan dari arteri maxillaris interna dan ascending pharyngeal artery dan palatin artery, dan dari arteri karotis interna yang nanti akan mencabangkan cabang sphenoidal dan ophthalmic artery. Definisi dari angiofibrom merupakan suatu tumor jinak nasofaring yang secara histologik jinak, secara klinis bersifat ganas, karena mempunyai kemampuan destruksi tulang dan meluas ke jaringan sekitar seperti sinus paranasal, pipi, mata, dan tengkorak, serta sangat mudah berdarah dan sulit dihentikan. Etiopatofisiologinya itu karena hormonal, yaitu terutama pada hormon androgen. Dan patofisiologinya merupakan pertumbuhan abnormal jaringan fibrokartilago embrional di daerah oksipital os sphenoid. Penegakan diagnosisnya itu dengan anamnesis bisa ditemukan dari rhinorrhea kronik, mimisan, gangguan penciuman, otalgi, gangguan pendengaran, sulit telan, nyeri kepala, dan proptosis dan gangguan visus. Pada pasien ini didapatkan rhinorrhea kronik dan mimisan. Lalu pada MRI CT scan itu biasanya didapatkan gambaran massa jaringan lunak yang berbentuk lobulate tidak berkapsul dengan densitas heterogen, dan terdapat penyangatan setelah diberikan kontras, terdapat erosi tulang, dan jika meluas sampai visura pterygomaxilla dapat menghasilkan gambaran bowing pada dinding posterior maksila yang disebut dengan tanda Hollmann-Miller. Ini seperti ini. Dan pada CT scan pasien didapatkan hasil massa lobulated pada nasofaring kiri yang meluas ke kavernasi, sinus ethmoid, dan sinus maksila, dan terdapat destruksi medial dan lateral tulang maksilaris, curiga angiofibrom nasofaring, dan didapatkan juga gambaran Hollmann-Miller sign yang sesuai dengan angiofibrom. Penegakan diagnosis lainnya dengan hasil histopatologi, yaitu dengan adanya gambaran vaskular bervariasi dalam jaringan fibrosa. Sebagian terdiri dari jaringan pembuluh darah dengan dinding yang tipis dalam stroma kolagen. Pada pasien ini didapatkan hasil histopatologi epithelial columnar pseudostratified terdiri dari proliferasi pembuluh darah dengan dinding tipis yang dikelilingi jaringan ikat fibrokolagen dengan sel fibroblast yang sembab hiperemis disertai dengan area perdarahan luas, dan nekrotik bersebukan radang leukosit PMN, limfosit, histiosit, dan fomi makrofag yang sesuai dengan angiofibrom nasofaring. Lalu dengan angiografi dan embolisasi. Angiografi ini merupakan informasi penting dari mana pasokan arteri atau pola vaskularisasi dan drainase vena dari angiofibrom tersebut. Dan embolisasi angiografi preoperatif ini dilakukan untuk mengontrol kehilangan darah dan dengan demikian meningkatkan visualisasi saat operasi. Pada pasien ini dilakukan angiografi dan embolisasi pada arteri maxillaris interna kiri, dan setelah dilakukan embolisasi dengan dilakukan angiografi ulang didapatkan tidak tampak flow ke massa. Stagingnya bisa berdasarkan Chandler dengan stage 1 terbatas pada nasofaring, stage 2 meluas ke kavernasi dan sphenoid, stage 3 meluas ke antrum dan sinus ethmoid, fossa pterygopalatina, orbita, dan pipi. Pada stage 4 itu ke intrakranial. Pada Radowski itu stage 1A terbatas pada hidung dan nasofaring, stage 1B meluas ke 1 atau lebih sinus, stage 2A perluasan minimal ke fossa pterygopalatina, stage 2B meluas ke fossa pterygopalatina tanpa destruksi tulang, stage 2C dengan fossa intratemporal dengan tanpa atau perluasan pada pipi, dan stage 3 perluasan intrakranial. Pada session itu stage 1A terbatas pada nasofaring, stage 1B meluas ke sinus paranasal, stage 2B perluasan minimal ke fossa pterygopalatina, stage 3A mengerosi dasar tengkorak, dan stage 3B perluasan intrakranial dengan atau tanpa perluasan sinus cavernosus. Pada FISH itu stage 1 terbatas pada nasofaring tanpa destruksi tulang, stage 2
tumor menginvasi fossa pterygomaxilla, sinus paranasal dengan destruksi tulang. Stage 3, tumor menginvasi fossa intratemporal orbita dan atau daerah parasela. Dan stage 4, tumor menginvasi sinus cavernosus, chiasma opticum, dan atau fossa pituitary. Pada pasien ini, pada Chandler, dia karena sudah meluas ke antrum dan sinus sphenoid, maksudnya stage 3. Kalau Radowski, dia 1B, Session 1B, dan Fish pada stage 2. Lalu penata laksanaannya bisa dengan transpalatal, yaitu dengan dipotong pada potongan U, pada palatum durum, atau juga bisa dengan pada potongan paramedian. Lalu pada nasoendoskopi, ini jika masanya masih kecil, masih stage 1, dan jadi ini lalu bisa juga dengan osteotomi Lefort 1, yaitu dengan pendekatan seperti pasien dibuat luka pada perbatasan pada maksila dan alveolar. Dan ini bisa mendapatkan visualisasi yang lebih luas. Dan transantral yaitu pendekatannya seperti pada Caldwell loop, yaitu dengan melubangi pada daerah maksila. Dan pada pasien ini dilakukan teknik transpalatal. Nah, pelaksanaan yang lain bisa dengan terapi hormonal, yaitu dengan pemberian hormon estrogen untuk maturasi kolagen dan mengurangi pembuluh darah pada tumor dan mengecilkan tumor dan mengurangi perdarahan. Biasanya atau dengan pemberian flutamid, senyawa antiandrogen untuk perluasan intrakranial, yaitu untuk mengecilkan dari masanya sebelum dilakukan tindakan operatif. Dan sitostatika itu dilakukan pada tumor angiofibroma nasofaring juvenil yang residif dan agresif. Obat yang digunakan biasanya doxorubicin, vincristine, dactyomycin, cyclophosphamide, adriamycin, dan dacarbazine. Dan prognosis pasien lebih cepat diketahui dan segera diektirpasi lebih menguntungkan jika umurnya di atas 25 tahun. Pada kasus-kasus di mana pertumbuhan tumor dapat diatasi dengan pembedahan, dapat dikatakan memiliki prognosis yang baik. Dan pada kasus lain yang terutama pada pasien berusia lebih muda, tumor jenis ini dapat berkembang dan menjadi degradasi yang ganas dan memiliki prognosis yang buruk. Simpulan, angiofibroma nasofaring juvenil merupakan tumor jinak yang bersifat klinis ganas karena bisa mendestruksi tulang. Sering didapatkan pada laki-laki usia 7-19 tahun dan dengan keluhan utama mimisan. Penegakan diagnosis dengan CT scan dan pengobatan dilakukan dengan operatif dan radiasi. Pada laporan kasus ini, pasien laki-laki 17 tahun dengan keluhan mimisan berulang dan hidung buntu. Lalu pada CT scan didapatkan Holma Miller sign dan pasien ini dilakukan ekstirpasi massa dengan pendekatan transpalatal. Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Fani. Kita masuk ke penelaahan dari residen ya, Dokter Rahmat. Untuk penelaahan materi ya. Baik dokter, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya yang diberikan kepada saya. Terima kasih Dokter Fani untuk presentasi kasus angiofibroma nasofaring juvenil sudah dipresentasikan dengan baik dan lengkap sampai pasien tidak ada gejala lagi. Ya, ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan berkaitan dengan laporan kasus ini. Untuk terapi hormonal itu kan sekarang kan tadi dari etiopatogenesisnya diduga karena ada ketidakseimbangan hormon terutama androgen. Lalu untuk terapi hormonal itu pertimbangan terapinya kapan biasanya terapi hormonal diberikan atau
kapan tepatnya dapat diberikan terapi hormonal. Lalu yang pertanyaan kedua, tadi dikatakan pada bagian prognosis bahwa kejadian ANJ pada usia lebih muda itu memiliki prognosis yang tidak lebih baik dibanding dengan kejadian yang lebih dari 25 tahun. Lalu pada pasien kan kasusnya pada usia 17 tahun. Apa saja yang bisa dilakukan untuk mengurangi risiko rekurensi atau perkembangan ke arah keganasan pada pasien. Lalu yang pertanyaan ketiga, apakah tata laksana pasien sudah sesuai dengan stadium pada pasien tersebut? Demikian dokter untuk pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dijawab, Dr. Fani. Baik, dokter. Terima kasih, Dokter Rahma, atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab. Jadi, terapi hormonal ini bisa dilakukan jika pilihannya terapi hormonal saja, biasanya bisa dilakukan pada pasien dengan stadium 1. Tapi pada pasien dengan stadium 2 atau lebih, itu terapi hormonal fungsinya hanya untuk seperti mengecilkan agar mempermudah saat terapi operatifnya. Karena di sini jika pada angiofibrom nasofaring juvenil itu prognosisnya lebih baik jika bisa dilakukan tata laksana operatif. Lalu pertanyaan kedua, untuk mengurangi resiko dari rekurensi, ini jadi untuk follow up ANJ dilakukan yaitu pertama kali pada pasien yang sudah dilakukan tata laksana yaitu dalam interval 3 bulan dan selama tahun pertama setelah operasi, pasien dilakukan pemeriksaan CT scan yang pertama dilakukan pada 10 minggu setelah pengobatan. Jika terdapat lesi dengan diameter kurang dari 2 cm yang mencurigakan, follow up dilanjutkan, kecuali pertumbuhan tumor terjadi dalam 6 bulan. Lalu jika involusi atau tidak terdeteksi pertumbuhan lesi yang mencurigakan, pertimbangkan untuk negatif margin, dan jika terjadi pertumbuhan lesi, layak dicoba reseksi bedah. Lalu ini menurut Carrillo, jika kekambuhan negatif secara klinis pada nasoskopi dan CT atau MRI, kemudian hanya follow up secara klinis. Dan jika kekambuhan positif pada follow up pada 3 bulan dilakukan tata laksana selanjutnya. Dan jika pasien secara klinis dan nasoskopi negatif pada 3 bulan follow up, tetapi pemeriksaan CT scan terdapat lesi ekstranasal dengan penyangatan, kemudian pencitraan lebih lanjut dilakukan 6 bulan, maka terjadi masa pasca operasi pasien karena fibrosis atau penebalan. Jadi kalau CT scan-nya tidak ada penyangatan, itu hanya fibrosis pasca operasinya aja. Lalu jika CT scan 6 bulan pada lesi yang menyangat terjadi peningkatan ukuran, maka tata laksana lebih lanjut dan hampir pasti merupakan rekurensi penyakit. Dan jika pada 6 bulan lesi stabil atau mengecil atau berkurang penyangatannya, maka kemungkinan bukan AMJ. Selanjutnya CT scan setelah 6 bulan kemudian. Dan pasien di follow up sampai 4 tahun setelah pengobatan, tapi CT scan dapat dilakukan setelahnya bila ada kecurigaan penyakit atau komplikasi setelah pengobatan. Baik, dokter, terima kasih, dok. Clear? Sudah terjawab semua? Sudah terjawab sangat lengkap, dokter. Sudah dipersiapkan ya. Ya, baik. Berikutnya Dr. Tiar untuk penelaah tata penulisan. Dr. Tiar. Baik, dokter. Ya. Tata penulisan. Lagi bertugas ya? Ya, sedang di Kasuari, dok. Masya Allah. Ya, silakan.
Untuk masalah tata penulisan, kalau perlu di share screen. Ya. Untuk tata tulisan ada beberapa yang sudah baik, namun ada beberapa yang perlu dikoreksi, beberapa poin saja. Seperti contohnya, ukuran font cover lebih baik ukuran 14, dan untuk istilah juvenil angiofibromatofaring, untuk istilah yang bahasa asingnya adalah juvenilnya di depan, juvenil nasofaringeal angiofibrom. Jadi mungkin akan lebih baik jika menggunakan istilah yang ini. Lalu nama pembimbing di atas. Untuk selanjutnya, untuk nomor halaman dituliskan di kanan atas. Dan untuk penggunaan istilah nasofaring angiofibrom juvenil ini masih banyak yang perlu dikoreksi. Lalu penulisan sitasi pada halaman pertama lebih baik tidak pakai kurung. Lalu ada beberapa istilah-istilah asing yang perlu dicetak miring, sudah saya tandai di makalah ini. Lalu untuk selanjutnya di bab 2 ada keterangan gambar dan tabel, itu yang tebal judul gambar dan tabelnya saja, lalu ukuran fontnya nomor 10. Lalu yang di bab 3, numberingnya dimulai dari 3.1. Untuk yang lainnya sudah baik, insya Allah. Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Tiar. Berikutnya Dokter Norma untuk penulisan referensi, review untuk referensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatannya, Dokter. Dari Daftar Pustaka ini sudah sesuai dengan kaidah Vancouver, sudah sangat baik dari penulisannya. Yang perlu dikoreksi hanya satu, yang sitasi nomor 6 ini sudah lebih dari 10 tahun. Scott Brown Otolaryngology Head and Neck ini ada yang edisi ke-8 yang lebih baru tahun 2018. Hanya itu saja, Dokter. Terima kasih. Terima kasih. Ya, nanti untuk perbaikannya bisa dikirimkan ke Dokter Fani. Baik, Dokter. Berikutnya mungkin dari Dokter Dwi, Dok. Monggo, Dok. Apa? Monggo, Dok. Wuhan sama Israel. Gimana? Ini campur kok kita. Soalnya link saya mati. Saya nunut ini. Jadi HP ini Pak Dwi yang ngutus saya. Oh. Ini masih 1 meter. Di lantai 3 ya, Dok? Iya. Soalnya saya sudah keluar tapi nggak bisa diizinkan masuk oleh host. Ya. Silakan Dokter Dwi. Ya. Ya, kemarin sudah saya lihat. Jadi ini kan laporan kasus ya. Pendahuluan tuh Fani nggak menyebutkan ini mau cerita tentang apa nih, diagnosis apa mau penata laksanaannya. Jadi tujuannya coba lihat itu di depan di pendahuluan. Ini mana? Makalahnya Van. Udah ya, aku udah tak tulis tadi. Besok kan kita udah masuk nih. Coba lihat pendahuluan ya, terus pendahuluan. Ada nggak tujuannya? Kamu tujuannya menulis apa nih? Oh iya, Dok. Tujuannya ingin menulis teknik operasinya, Dok. Kan tata sebutkan situ sehingga dalam kesimpulannya nanti sinkron. Operasinya adalah ya, kita kan nggak bicara lagi diagnosis ya. Jadi simpulan dari apa yang disampaikan di atas, teknik operasi ya, teknik operasi untuk angiofibrom adalah salah satunya transvalatal. Keuntungannya lebih mudah, macam-macam. Kenapa kan itu kan alasan kamu milih transvalatal. Ya, walaupun ada syarat teorinya yang lain ya. Terus pilihan lain adalah dengan horizontal. Terus yang penting lagi mengendalikan perdarahannya pada pasien ini dilakukan embolisasi. Jadi ada dua kan caranya untuk meminimalkan perdarahan, embolisasi dan ligasi. Pada pasien ini dipilih dengan embolisasi dengan hasilnya seperti
Itu saja ya, nanti ditambahkan. Jadi kesimpulan sinkron dengan tujuan yang mau kamu lakukan ya. Baik, dokter. Udah. Dari Dokter Willy, Dok, ada tambahan, Dok? Ya, kalau ada variasi tindakan, terutama teknik insisinya apa, Fani? Teknik insisinya bisa berupa insisi U, dokter, pada palatum durumnya. Kalau pada pasien ini dilakukan insisi pada paramedian uvula, dok. Ya. Jadi secara teknik ya lebih mudah ini, tapi memang kalau mau akses yang lebih luas dengan menggunakan itu, dengan menggunakan U itu ya. Jadi dari dinding lateral faring kanan kiri tepi gingiva kemudian melengkung seperti itu. Aksesnya lebih luas, tapi tidak mengurangi visualitas sih menggunakan transpalatal model yang lurus paramedian vertikal seperti ini. Kalaupun memang ukurannya masih cukup kecil ya, masih memungkinkan kan ada tindakan yang lebih sederhana lagi ya dengan transnasal, mungkin dengan panduan endoskopi juga bisa. Cuman masalahnya itu seakan-akan hukumnya terbalik, kalau makin kecil itu makin sulit karena begitu tangkainya lepas akan terjadi pendarahan terutama pada sphenopalatina di belakang itu. Jadi tidak semua tumor memang selalu lebih besar itu lebih sulit. Khusus fibrom beberapa kasus lebih besar malah justru lebih mudah karena pangkalnya bisa terambil sekalian. Ya itulah makanya dalam kasus-kasus yang kecil, fibrom yang kecil mutlak penggunaan panduan alat evaluasi atau endoskopi untuk mengidentifikasi pangkalnya. Ya. Dan tadi memang disebutkan bahwa manfaat embolisasi ternyata cukup signifikan, ya, dengan ligasi atau terhambatnya aliran dari maksillaris interna ya, sehingga kemudian bisa meminimalisir terjadinya pendarahan baik durante operasi maupun pasca operasi. Tapi tidak menjadi syarat mutlak ya, kalau memang tidak bisa ya bisa saja dilakukan tindakan operasi, tapi dengan syarat yang lebih harus dilakukan secara cepat dengan teknik yang tepat dan pemasangan tampon yang tepat pula. Ya, begitu ya, Dr. Kanti. Ya, Dok. Matur nuwun, Dok. Dari residen, apakah masih ada yang mau ditanyakan? Dari residen, apakah ada yang mau ditanyakan? Duduk sini. Tidak ada. Kalau tidak ada, sudah cukup ya, Dokter ya? Ya, cukup. Maaf, pakai iklan. Waduh. Sambil Masih. ngomong. Oke, Dokter. Ya, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi dari residen, bisa ditutup, Dokter Fani. Pembacaan laporan kasus Departemen Onkologi pada hari Senin 18 Mei 2020 telah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.